Krisis identitas nasional pada pelajar di era globalisasi adalah masalah yang serius dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Lajunya arus globalisasi saat ini menjadikan semakin tergerusnya nilai-nilai identitas nasional bangsa Indonesia. Padahal, identitas nasional adalah jati diri kepribadian bangsa dan negara Indonesia yang harus kita jaga dan rawat eksistensinya agar tidak hilang jiwa-jiwa kebangsaan negara Indonesia. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai krisis identitas nasional pada pelajar di era globalisasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai identitas nasional. Berikut penjelasannya. Identitas nasional terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas memiliki arti sebagai ciri yang dimiliki setiap pihak, yang dimaksud sebagai suatu pembeda atau pembanding dengan pihak yang lain. Sedangkan nasional memiliki arti suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Dapat disimpulkan, identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, bendera merah putih, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila, konstitusi hukum dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Serta bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Terdapat dua faktor penting dalam pembentukan identitas nasional, yaitu faktor primordial dan faktor kondisional. Faktor primordial atau juga disebut dengan faktor objektif adalah faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut, seperti geografi, ekologi, demografi. Kondisi geografis ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antar wilayah dunia di Asia Tenggara, ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial dan kultural bangsa Indonesia. Sedangkan faktor kondisional atau juga disebut dengan faktor subjektif adalah keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional. Faktor subjektif meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor historis ini mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya melalui interaksi berbagai faktor yang terlibat di dalamnya. Hasil dari interaksi dari berbagai faktor tersebut. Selain itu, terdapat faktor lain, yaitu faktor sakral dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Agama dan ideologi merupakan faktor sakral yang dapat membentuk bangsa negara. Faktor sakral ikut menyumbang terbentuknya satu nasionalitas baru. Negara Indonesia diikat oleh kesamaan ideologi Pancasila, tokoh kepemimpinan dari para tokoh yang disegani. Pancasila adalah dasar filosofis dan ideologis negara Indonesia yang merumuskan prinsip-prinsip utama yang menjadi panduan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Salah satu aspek penting dalam pemahaman Pancasila adalah perannya sebagai kepribadian dan identitas nasional Indonesia. Di bawah ini, saya akan menjelaskan mengapa Pancasila menjadi bagian penting dari identitas nasional. Pancasila sebagai kepribadian nasional mencerminkan nilai-nilai dasar yang menjadi landasan moral dan etika bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai ini termasuk keadilan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, ketuhanan, dan lain-lainnya. Pancasila mengajarkan pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan dalam masyarakat, termasuk dalam hal suku, agama, dan budaya. Pancasila mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan, mengingat perjuangan keras yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mencerminkan nilai-nilai yang harus dihayati oleh setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk toleransi, gotong royong, menghormati hak asasi manusia, dan lain-lainnya. Pancasila menjadi pedoman dalam mengatasi permasalahan sosial, ekonomi, politik yang dihadapi oleh Indonesia dengan memberi arah yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Pancasila bukan hanya sebagai identitas nasional, tetapi juga menjadi identitas global Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi, toleransi, dan perdamaian yang tercermin dalam Pancasila. Pancasila juga menjadi landasan diplomasi
Indonesia dalam hubungannya dengan negara-negara lain, mempromosikan perdamaian, kerjasama internasional, dan hak asasi manusia. Pancasila bukan hanya sebuah doktrin atau lambang semata, tetapi juga menjadi elemen integral dalam membentuk identitas nasional Indonesia. Melalui Pancasila, Indonesia mengambil pandangan yang unik dalam membangun masyarakat yang beragam, demokratis, dan inklusif. Pancasila membantu mengintegrasikan masyarakat Indonesia dan membimbingnya dalam menghadapi tantangan-tantangan global dengan nilai-nilai yang kuat dan etika yang mendalam. Sebagai hasilnya, Pancasila bukan hanya sebagai simbol identitas nasional, tetapi juga panduan yang memandu tindakan dan pengambilan keputusan di berbagai tingkatan dalam masyarakat Indonesia. Pada studi kasus terkait identitas nasional, saya akan menganalisis mengenai kasus krisis identitas nasional pada pelajar di era globalisasi. Krisis identitas nasional adalah berkurangnya sikap bangsa terhadap identitas nasional. Hal ini ditandai karena kurang ditekankan untuk mengenal dan memiliki rasa bangga terhadap bangsa sendiri. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kaburnya jati diri bangsa akibat globalisasi dan kurangnya peran pelajar pada generasi muda saat ini. Kaburnya nilai-nilai budaya dapat dilihat pada fenomena sosial seperti kenakalan remaja, seks bebas, narkoba, tawuran pelajar, kriminalitas, dan berbagai persoalan remaja lainnya. Hal krusial lainnya adalah menghilangnya nilai kebangsaan dalam pelajar muda sekarang. Fenomena sosial menunjukkan bahwa saat ini kegiatan seperti gotong royong, kesopan santunan, musyawarah mufakat, dan tolong-menolong semakin hilang di kalangan kaum pelajar saat ini. Penyebab terjadinya krisis identitas nasional pada pelajar yaitu 1. Kurangnya rasa cinta terhadap tanah air pada usia pelajar. Sulitnya memahami dan mengembangkan sikap cinta terhadap tanah air. Kedua, menurunnya kreativitas dan inovasi pelajar dalam membangun negeri akibat kurang rasa cinta terhadap tanah air. 3. Kurangnya rasa nasionalisme serta kurangnya penghormatan terhadap Pancasila, bendera, dan lagu kebangsaan yang menyebabkan lunturnya budaya yang telah ada. Keempat, pentingnya memiliki rasa nasionalisme agar dapat memperkuat identitas nasional di era globalisasi yang pesat. 5. Minimnya sosialisasi Pancasila dan pembentukan karakter pelajar. 6. Proses sosialisasi yang dapat memberikan dampak positif, membekali pelajar dengan keterampilan yang dapat dibawa ke masyarakat. 7. Kurangnya kesadaran akan nilai-nilai Pancasila dan kepercayaan terhadap nilai-nilai yang ada di masyarakat. Kedelapan, kebiasaan pelajar mengabaikan budaya asli dan budaya sendiri, terutama akibat pengaruh globalisasi dan budaya asing. Kesembilan, memudarnya sikap toleransi dan saling menghargai. Sering kali terdapat perbedaan perlakuan terhadap teman-teman berdasarkan ras atau etnis, yaitu dapat memicu terjadinya krisis identitas dalam lingkup kecil. Solusi saat ini yang bisa dilakukan untuk memperkuat identitas nasional oleh pelajar yaitu 1. Memberikan banyak kontribusi melalui sikap nasionalisme seperti gotong royong, menjalin hubungan dengan teman yang berbeda suku dan ras, mengakui budaya asli, serta berpegang teguh dan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, pendidikan kewarganegaraan. Ini adalah faktor penting karena di sini akan mengenali banyak sekali norma atau identitas nasional yang perlu dibanggakan. Ketiga, sikap nasionalisme bangsa. Kalau sekedar pendidikan saja tidak penting, ketika sudah tumbuh rasa nasionalisme dari pendidikan kewarganegaraan, kita harus saling menumbuhkan rasa ini terhadap sesama. Yang terakhir, pelestarian budaya dan budaya Indonesia harus selalu ditampilkan oleh pemerintah. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.